Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar, itu dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official yang dirahmati Allah, saya sekarang mau buat konten. Channel Ras Official ini berisikan konten-konten Ruqyah yang membahas Ruqyah dan sharing-sharing Ruqyah serta beberapa cerita pengalaman tentang Ruqyah. Sahabat Ruqyah yang dirahmati Allah, untuk konten kali ini saya ingin sharing berbagi tentang penanganan Ruqyah. Kenapa berawal dari pertanyaan kepada saya yang bertanya kenapa kalau orang di Ruqyah itu kadang terjadi kesurupan. Ustaz, kenapa itu? Kok terjadi di luar kesadaran, luar kontrol? Apa sebetulnya yang terjadi? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu, insya Allah pada konten kali ini saya coba memberikan jawaban. Untuk itu silahkan ditonton channel ini ya. Sahabat Ruqyah yang dirahmati Allah dan juga sahabat Ras Official, bahwasanya ketika penanganan Ruqyah sering kita melihat orang itu terjadi kesurupan, kemudian di luar kontrol kesadaran. Apa itu yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika penanganan, ketika orang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kalamullah, jika orang yang dilakukan Ruqyah itu mengalami gangguan, memang terindikasi ada gangguan, ada penyakit di dalamnya, dalam arah ini non medis atau metafisik, ada gangguan jin ya, tentu gampangnya ada gangguan jin, maka jin itu akan berikan reaksi. Dia akan berputar-putar dalam tubuhnya, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dia bersemayam, jin itu menempati sesuatu di bagian tubuh kita, entah di punggung, di tangan, di tulang ekor, di kaki, atau di mana saja. Ketika dibacakan dia memberikan reaksi. Nah, seberapa besar reaksi itu tergantung dari makhluk yang bersemayam itu dan kondisi orang. Jika orang yang ditimpakan itu tidak bisa mengontrol, dalam artian mentalnya agak lemah, maka jin akan menguasainya. Ketika menguasainya, dia akan menggeser posisi yakdoh. Jadi yakdoh itu akan digeser, dia akan menempati. Nah, disitulah kontrol kita terlepas karena jin yang menempati yakdoh dalam tubuh manusia. Dan itu bisa bergeser, bisa saling berganti. Itulah terjadinya kesurupan atau terjadinya lepas kontrol. Itu sahabat Ruqyah. Sebetulnya jawabannya cukup sederhana, tapi baik, untuk lebih lanjutnya saya akan memberikan gambaran penanganan ketika ada beberapa pasien yang ditangani Ruqyah dan itu terjadi lost control, dalam artian terjadi kesurupan ya, dan itu insya Allah bisa ditangani. Nah, penyebabnya apa? Itu tadi penyebabnya bergesernya yakdoh karena pengaruh daripada makhluk yang di dalam tubuh. Untuk itu silahkan saksikan di konten ini. Selamat menyaksikan. يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. dekat mana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa kulli muslimin ya ma'asyiral jinni, telah sampai pada aku sebuah surat yang mulia yang datangnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Pegang barengan sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah munggalli nubuwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bis siha was salama wa sya'ada wa rabitah fid dini wa wa ala alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuduhu fagulluhu summa jahima salluhu summa fi silsilatin takuna. Sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official, itu tadi contoh-contoh penanganan dan orang-orang yang ketika penanganannya terjadi indikasi pergeseran yakdoh hingga yang bersangkutan dikuasai oleh makhluk jin. Dan ketika jin itu menguasai, kenapa dia menguasai? Biasanya karena lemahnya mental seseorang.
lemahnya mental hingga lebih dominan dan mudah jin itu menguasai. Lemah mental dalam artian kekuatan jin itu lebih kuat daripada ingatnya orang yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Ruqyah dan Ras Official, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan, selalu dapat beraktivitas dan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dan merahmati kita. Dar, itu isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.